Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKJ Kebumen. Kita akan kembali bersama-sama untuk memuji nama Tuhan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas bersama-sama di rumah. Adik-adik, hari ini Kak Putri masih ditemani oleh Kak Dian, Kak Alfa, dan Kak Dion. Kakak juga punya teman lagi nih, ada Kak Nana juga loh. Pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Adik-adik, kita sudah menyapa Tuhan. Kita berharap Tuhan hadir di antara kita. Sebelum melanjutkan ibadah sekolah minggu online pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk meminta pernyataan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada hari ini, sehingga pada hari ini kami dapat bisa berkumpul dengan keluarga kami di rumah untuk melakukan ibadah online pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Maafkan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang adalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu yang dengan berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan.
pada minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Mari adik-adik kita lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika tadi anak-anak, adik-adik boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan pada pagi hari ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik kami ya Bapak yang ada di rumah, yang mendengarkan boleh selalu mendengarkan dengan baik dan boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memimpin sehingga kami boleh menjalaninya. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-22. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-22. Sudah ketemu adik-adik? Kakak akan membacanya. Judulnya menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, demikian bacaan firman adik-adik tadi dari 1 Petrus 3 ayatnya yang 13 sampai dengan 22. Tadi judulnya yaitu menderita dengan sabar. Nah, adik-adik, kakak akan bercerita nih. Jadi ada sebuah cerita, ada seekor burung manyar dan burung gagak. Apa sih ceritanya? Mari adik-adik kita dengarkan. Adik-adik, ini adalah gambar burung manyar. Burung manyar ini pandai bekerja. Suatu hari
di pagi hari dia bersiul dan bernyanyi-nyanyi. Seperti orang-orang pada pagi hari selalu bersiul dengan wajah yang ceria karena menyambut pagi. Burung ini cantik, tidak hanya cantik tadi, burung ini juga rajin bekerja. Salah satu hasil pekerjaannya adalah membuat sarang yang sangat indah. Nih ya dek, ini sarang burung manyar. Tak ada yang bisa menandingi kemegahan sarang burung manyar. Suatu hari nampak ada dua ekor burung gagak. Ini burung gagak. Burung gagak pemalas yang hinggap di sebuah batang dan melihat sarang burung manyar tadi. Burung gagak ini lalu bercerita kepada kawannya, "Shh, kawan, andai saja kita bisa memiliki sarang burung manyar itu yang megah dan indah, kita bisa beristirahat dengan nyenyak di sana." Lalu temannya menjawab, "Iya ya, kok aku berpikiran seperti kamu?" Sahut gagak satunya. "Nah, begini saja teman. Pada saat burung manyar itu pergi mencari makan, ini burung manyarnya tadi masih di sarang, kita masuk saja menempati sarangnya." Lanjutnya kata si gagak itu. Dan benar, burung manyar itu pergi dari sarangnya. Ketika burung manyar pergi, si gagak itu terbang. Gagak itu terbang lalu dengan sigap menempati sarang burung manyar itu. Lalu kata si gagak, "Wah, enaknya mereka bisa tidur dengan nyenyak di sarang burung manyar itu." Lalu burung gagak itu terbang tidur. Ketika tidur, mereka mengorok. Gagak itu dengan nyamannya tidur dan mengorok. Tak terasa sudah hampir 3 jam mereka tidur. Tiba-tiba burung manyar itu datang kembali dan menyaksikan bahwa ada sesuatu tinggal di dalamnya dengan membawa hasil makanan yang mereka cari. "Hah? Siapa kalian?" kata si burung manyar ini di sarangnya. Lalu burung gagak ini menjawab, "Rumah manyar? Hehehe, ini rumah kami," sahut gagak dengan nada malas karena bangun tidur. Biasanya kalau malas bangun tidur gimana, Dedek? "Aduh, masa masih pagi hari udah disuruh bangun enak-enak tidur." Nah, seperti itulah burung gagak itu. Lalu kata si burung manyar, "Hei, ternyata kalian gagak pemalas ya? Ini rumah kami," kata manyar dengan tegas. Tapi si gagak tetap bertahan dan mengaku kalau gagak itu yang membuat rumah mereka. Akhirnya burung manyar itu pergi dengan hati yang bersedih. Nih, burung manyarnya lalu terbang dengan hati yang bersedih. Ketika terbang, mereka teringat tentang ada seekor burung namanya kakek albino. Dia adalah seekor burung hantu yang putih. Jadi burung hantu itu terkenal dengan bijak. Tadi namanya burung kakek Tito Alba. Lalu burung manyar ini melaporkan kepada burung hantu itu, kakek Tito Alba. Lalu kakek Tito Alba bilang, "Baiklah para manyar, bahwa kakek akan ke sarang kalian. Ayo ikut." Kemudian
kakek Tito Alba pergi ke burung manyar yang masih ditempati si Gagak. Terbang bersama si burung manyar, lalu hinggap di sarangnya. Nah, ini burung gagaknya masih hinggap sedipatnya di sarang. Nah, ini burung hantunya sang kakek Tito Alba. Lalu kakek Tito Alba berkata, "Halo, adakah burungnya ada di dalam sarang yang megah ini?" Gagak menyebut, ada kakek Tito Alba. Ngaok, ngaok. Gimana kakek? Ada perlu apa kakek datang kemari? Kakek Tito Alba di sini nih, kakek Tito Alba mengatakan, "Dengar, kalian mengambil sarang burung manyar ini ya?" Lalu Gagak ini menjawab, "Enggak, kami enggak ngambil dari siapapun. Sarang ini kan buatan kami." Kemudian kakek Tito Alba berpikir, kakek Tito Alba berpikir, "Baiklah, kalau itu karena kalian semuanya baik, burung gagak baik dan burung manyar baik, mengaku juga sarang ini adalah milik kalian. Maka aku minta kalian membuat masing-masing satu sarang lagi." Gagak membuat satu sarang, lalu burung manyar juga membuat satu sarang. Barang siapa yang membuat paling persis dengan sarang yang kalian lakukan, maka merekalah yang berhak mendapatkan sarang itu. Lalu burung manyar dan burung gagak melakukan apa yang dianjurkan oleh Tito Alba. Walaupun hal ini membuat sang burung manyar sedih, tapi mereka harus berjuang. Ini kabarnya adik-adik, burung manyar ini membuat kembali, lihat, mulutnya merangkai setiap keruputan untuk menjadi sarangnya. Bandingkan dengan sarang yang dibuat oleh burung gagak, berbeda sekali. Dengan penuh semangat dan hati bersedih, mereka berbuat sesuai dengan petunjuk kakek Tito Alba dan menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Berbeda dengan si gagak, ini lihat, gagaknya bingung. Mereka bingung mau buat sarang yang seperti apa, karena mereka memang tidak bisa membuat sarang semegah burung manyar ini. Mereka menyerah dan mengakui kesalahan mereka. Nah, ini sih sarang burung gagak tadi. Setelah mereka menyerah, lalu kakek Tito Alba berkata, "Nah, burung, kenapa tidak jadi sarangnya?" Lalu burung Tito Alba berkata, "Adik-adik, jangan seperti burung gagak ini. Demi mendapatkan sesuatu yang nyaman, demi mendapatkan suatu kebahagiaan, mereka harus merebut kebahagiaan si burung manyar ini." Adik-adik, dalam firman tadi menderita dengan sabar. Burung gagak ini menderita kembali dengan sabar, membuat sarang kembali seperti ini. Walau sampai pada akhirnya mereka berhasil membuat lagi, dan burung gagak tadi mengakui kesalahannya. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Dengan kesabarannya dan dengan kelemah lembutannya, dia tidak marah walaupun dicobai oleh sang burung gagak tadi. Mereka akhirnya bahagia kembali. Bahagianya kenapa? Tadi membuat satu sarang. Ketika kakek itu Alba menyarankan untuk membuat sarang lagi demi mendapatkan sarang itu lagi, mereka dengan sabar giat membuat sarang itu lagi. Akhirnya mereka dengan sabar
berhasil membuat satu sarang lagi. Nah, mereka jadi bisa tidur sendiri-sendiri. Yang tadinya di satu sarang untuk 2 orang, akhirnya 2 sarang itu dipakai untuk satu oleh burung manyar. Adik-adik, firman Tuhan tadi seperti burung manyar dan burung gagak. Jangan pernah seperti burung gagak merebut kebahagiaan orang lain, karena kita juga harus membahagiakan teman-teman di sekitar kita. Ketika orang-orang bahagia, tentu kita juga akan bahagia. Jangan seperti burung gagak tadi. Oke, siap adik-adik? Seperti burung manyar, dengan sabar, dengan tenang, dengan lemah lembut, tidak marah. Dan jangan seperti burung gagak yang merebut kebahagiaan si burung manyar. Oke adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini, tetap bersabar, walaupun menderita, walaupun sakit, pasti ada petunjuk dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menjalani aktivitasnya. Aktivitasnya seperti dalam kitab Petrus tadi. Judulnya menderita dengan sabar. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ingatkan tadi ada namanya kakek Tito Alba, adik-adik. Kakek Tito Alba tadi sudah memberikan petunjuk saran kepada burung manyar dan kepada burung gagak. Sekarang kakak akan mempraktekkan aktivitasnya. Jadi kakak seolah-olah kakak ini seperti Tuhan, dan Kak Alfa serta Kak Nana adalah anak Tuhan. Nanti kakak akan berbicara kepada Kak Alfa dan juga Kak Nana. Tapi ketika berbicara itu menuntut perjalanan Kak Nana dan Kak Alfa, Kak Nana dan Kak Alfa matanya akan ditutup. Jadi apa sih maknanya? Maknanya adalah menderita dengan sabar seperti firman tadi. Ketika kita sedang sakit tadi, ketika kita sedang susah, kita sabar mentaati atau mendengarkan suara Tuhan. Nanti adik-adik bisa dicoba di rumah bersama orang tua dengan menyiapkan 2 penutup mata, atau kalau tidak punya 2 penutup mata, adik-adik boleh dengan juga memejamkan mata. Nanti kakak akan menuntut Kak Alfa dan Kak Nana untuk berjalan. Ingat tadi, orang tua di rumah membimbing adik-adik untuk menuntut perjalanan adik-adik selama matanya ditutup. Orang tua adik-adik itu seperti Tuhan yang selalu membimbing adik-adik dengan sabar. Demikian juga kakak nanti akan membimbing Kak Alfa dan Kak Nana ketika berjalan matanya dipejamkan. Jadi Kak Nana sama Kak Alfa akan menuruti perintah kakak, seperti Kak Nana dan Kak Alfa taat oleh perintah Tuhan. Nah adik-adik, ayo kita ikuti. Yang pertama, siapkan kain atau boleh dengan memejamkan mata. Bentar. Ini kainnya adik-adik. Jadi kita akan menutup kedua mata Kak Alfa dulu. Nah. Bukan kencang-kencang, nanti malah kalian sakit di rumah. Nah selanjutnya kakak juga akan menutup mata Kak Nana. Lalu mengarahkan ke sini. Ya, ini Kak. Ini seperti kalian dituntut oleh orang tua kalian. Nah, kakak akan memulai aktivitasnya. Yang pertama, kakak akan membimbing Kak Nana dan Kak Alfa. Seperti tadi, kakek Tito Alba yang membimbing
si burung manyar dan si burung gagak untuk membuat sarang kembali. Boleh dilakukan bersama orang tua, orang tuanya boleh mendampingi untuk menuntun adik-adik atau anak-anaknya bagaimana rasanya menderita dengan percaya bahwa suara Tuhan itu selalu mengajarkan kebaikan, tidak pernah takut dan tidak pernah gentar. Walaupun suasananya sedang sedih, gelap gulita, tapi ada Tuhan yang selalu menemani. Mari adik-adik, kita akan memulai aktivitasnya. Jadi kakak akan menuntut Kak Nana dan Kak Alfa untuk berjalan. Ingat, makna dari ini adalah percaya bahwa setiap penderitaan Tuhan akan menolong dan memimpin. Kakak akan satu-satu dahulu. Pertama dari Kak Nana. Ayo Kak Nana, boleh maju satu langkah, pelan-pelan. Percaya saja, geser ke kiri sedikit, belokin. Nah, terus lurus, berhenti dulu Kak. Sekarang Kak Alfa jalan pelan-pelan. Ayo Kak, pelan-pelan saja, pelan-pelan, berhenti dulu. Sekarang karena kita juga harus berjalan bersama-sama di dalam penderitaan bersama Tuhan, kakak akan membimbing Kak Nana dan Kak Alfa berjalan bersama. Siap Kak? Yuk, jalan pelan-pelan. Kak Alfa, yuk pelan-pelan, pelan-pelan terus, tidak ada halangan, tidak halangan, terus. Ya, lurus saja, terus. Ya, sudah Kak, cukup. Setelah sampai di tujuan, boleh membuka sarung matanya. Nah, kembali lagi menghadap sini Kak, sini Kak. Nah, mengerti kan adik-adik makna aktivitas pada pagi hari ini, yaitu walaupun dalam keadaan gelap, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan apapun adik-adik merasakannya, ingat bahwa Tuhan selalu menuntun adik-adik dalam setiap perjalanan. Jadi nanti dipraktekkan di rumah, tidak usah takut dan tidak usah gentar ketika matanya ditutup, karena orang tua akan menuntut adik-adik untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Demikian adik-adik aktivitasnya, silahkan mencoba, jangan takut ketika menderita, tetap sabar dan percaya akan Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucap syukur kita kepada Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita sambil memujikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Mengalir di
adik-adik, tadi kita sudah memuji, mendengarkan, dan mempersembahkan apa yang kita miliki. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah doa persembahan penutup. Mari adik-adik kita lipat tangan kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, pada minggu saat ini kami boleh mengadakan dan boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua, apa yang kami dengarkan dan apa yang kami kumpulkan tadi persembahan kiranya boleh untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Dan anak-anak boleh menjalani firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, ampuni jika dalam ibadah ini banyak kesalahan dosa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah telah usai. Sekarang, adik-adik boleh melanjutkan aktivitas lagi bersama orang tua di rumah. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan makanan yang sehat di tengah virus COVID-19 ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.